Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku lama dari penerbit CV Aneka Solo. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini bukunya, ya. Seperti ini judulnya, mengembangkan daya ajaib metafisik dalam diri Anda melalui senam pernapasan tenaga dalam, berdaya guna hebat untuk kesehatan dan pertahanan diri. Nah, ya, seperti ini kira-kira. Oke. Kira-kira seperti apa bukunya? Ya, kita skip dulu. Ya, di dalamnya ada foto-foto ya untuk jurus-jurus tenaga dalamnya beserta teknisnya, tata cara berlatihnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu. Kita lihat daftar isinya dulu ya. Ini terbitan cetakan pertama. Wah, ini buku langka nih. Maret 93. Oke. Ini kita lihat daftar isinya dulu. Ini mana daftar isinya ya? Oh, ini nih. Nah, ini kira-kira seperti daftar isi bukunya loh. Isinya kira-kira seperti ini ya, tentang jurus-jurus. Nanti juga ada tata cara menyalurkan tenaga dalam, mencoba kekuatan, berarti dengan emosi, berarti dengan partner, berarti dengan hewan, berarti dengan musuh tanpa emosi, dan lain sebagainya. Untuk pengobatan juga ada. Oke, kira-kira seperti ini ya daftar isinya. Jadi buku ini saya ceritakan sedikit. Buku ini ditulis oleh seorang penulisnya kebetulan dari aliran BS, yang setahu saya BS itu kalau tidak salah adalah aliran dari ini. Di sininya kalau tidak salah BS ini apa ya? Ini ada Bima Sakti ya, ada Bintang Surya, ada Budi Suci. Saya tidak tahu yang mana, tapi aliran BS ini kira-kira itu. Dan kalau tidak salah aliran BS ini kurang lebih ada 10 jurus dasar ya, 10 jurus utama yang harus dikuasai oleh siswa-siswanya. Dan kalau tidak salah ini kalau saya nah ini nih ya, ilmu pernapasan dari aliran perguruan dengan inisial BS. Tercatat beberapa nama perguruan BS yang terkenal, itu Budi Suci, Bima Sakti, Birawaseta, Bintang Surya, BS Mulia. BS ini mungkin BS Melati juga ya, kalau tidak salah ya. Setahu saya aliran BS ini kalau tidak salah keilmuannya, sanad keilmuannya itu awal mulanya dari Sunan Kalijaga ya, kalau tidak salah ya, dari Sunan Kalijaga ya, turun ya, akhirnya jadi yang seperti sekarang ini. Ini hampir sama dengan review buku sebelumnya. Jadi di aliran ini juga, di buku ini juga membahas, dipaparkan tentang 10 jurus dasar ya, 10 jurus utama gitu ya, yang harus dikuasai gitu. Mungkin tapi jurusnya mungkin nanti kalau ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan Satria Nusantara ya. Jurus-jurusnya ada yang mungkin beberapa mirip-mirip, tapi sebetulnya tata cara gerak jurusnya dan nafasnya itu juga berbeda ya, agak berbeda. Oke, kita skip saja dulu ya. Oke, di sini rangkaian latihannya di sini tuh dijelaskan ya, mulai dari doa pembukaan, lalu melakukan pernapasan segitiga sama sisi ya, kurang lebih sama juga dengan yang dilakukan di perguruan-perguruan lain seperti Satria Nusantara. Lalu pernapasan gerak ya, dan doa penutup. Tapi yang dalam buku ini untuk pernapasan segitiga sama sisinya, kalau tidak salah ini menggunakan pernapasan dada. Berbeda halnya dengan latihan pernapasan Satria Nusantara yang menggunakan pernapasan perut. Dan di jurus-jurus ini juga menggunakan pernapasan atau ototnya otot dada, kalau saya tidak salah ya. Nah, ini kira-kira cara melakukan pernapasan segitiga sama sisi. Jadi pernapasan segitiga sama sisi itu adalah narik
tahan dan buangnya sama. Misalkan tarik napas 10 detik ya, lalu tahan juga 10 hitungan, dan mengeluarkan napas juga 10 hitungan ya, kurang lebih seperti itu. Dan setelah melakukan pernapasan segitiga sama sisi, masuk ke pernapasan gerak. Dalam hal ini adalah melakukan jurus-jurus. Nah, ini jurus pertama tuh, ini berbeda ya. Kalau di sini di aliran ini jurus pertamanya adalah namanya jurus lingsep. Nah, menggunakan napas hisap atau hirup ya. Fungsinya di sini dikatakan adalah untuk menyerang ulu hati lawan. Jadi kalau diserang dengan jurus ini, ulu hati lawan akan sakit sekali ya, berbahaya ya. Ini adalah jurus larangan ya. Dan yang juga berbeda dengan latihan pernapasan Satria Nusantara, seperti sebagaimana yang saya sudah jelaskan di buku sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kalau di Satria Nusantara untuk tingkat dasar, tingkat awal ya, itu napasnya ditahan. Jadi ditahan di perut ya. Jadi ketika melakukan jurus itu, melakukan jurus 1 misalkan gitu ya, selama 10 langkah atau 15 langkah, itu napasnya ditahan di perut terus sampai habis baru dibuang. Kalau ini tidak ditahan, ada yang ditahan, ada yang tidak gitu ya. Jadi kayak misalkan tarik langsung buang gitu, atau yang tarik tahan buang gitu, kurang lebih ya, setahu saya seperti itu. Nah, ini ada jurus lingsep, jurus 2-nya ini jurus, nah kira-kira seperti ini jurus 2-nya, yaitu misalkan, nah ini jurus kedua. Jurus kedua ini namanya jurus jeblak. Jurus jeblak ya, jurus jeblak itu dorongan ya, untuk mendorong lawan, kurang lebih seperti ini. Ini ada jurus keberapa, ini jurus 3. Jurus 3 ini adalah jurus untuk menarik lawan, untuk mendekat ya. Kira-kira seperti ini tuh. Lalu jurus keempat, jurus tendet. Sebenarnya bukan tendet, ini tuh tendet ya. Tendet ini untuk apa, di sini katanya dikatakan untuk mengunci lawan agar tidak bisa bergerak, terpaku di tanah. Tuh, kurang lebih seperti ini ya. Dikunci. Jurus kelima jurus giles ya, dan lain sebagainya ya. Ini sampai 10 jurus. Lalu ada juga jurus-jurus, setelah 10 jurus ini ada variasi jurusnya ya, hampir sama juga. Oke, kita skip untuk variasi jurus, kita langsung saja. Ini ada pengayaan ya, pengayaan. Nah, ini penggandaan kekuatan. Nah, dengan pernapasan perut. Kalau tadi dengan pernapasan dada, kalau ini dengan pernapasan perut. Ini untuk kekuatan. Lalu ada jelaskan juga tentang meditasi atau semedi, atau ya, untuk melatih konsentrasi ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini kita akan masuk ke latihan menyalurkan tenaga dalam ya. Ini kita akan mencoba kekuatan. Nah, berarti dengan musuh yang emosi. Wah, ini udah masuk prakteknya, praktek setelah kita berlatih tenaga dalam. Jadi di sini untuk berarti dengan musuh yang emosi, si satu orang untuk menyerang ya, satu orang lagi bertahan menggunakan tenaga dalam.
Di sini cara menciptakan emosi dilakukan dengan cara push up selama 20 kali bla 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 bla. Lalu nanti ketika sudah full langsung dipukulkan menyerang gitu ya. Nah, gitu. Nanti ketika dilontarkan tenaga dalam itu musuhnya akan muntah-muntah. Apa namanya, akan mental gitu. Nah, cara menghadapi musuh emosi ini kira-kira seperti ini dijelaskan ya. Nah, mengeraskan dada gitu. Di sini juga dijelaskan tentang berarti dengan hewan ya, berarti dengan anjing atau kucing. Wah, jadi mungkin kucing dan anjingnya juga akan mental ya, bisa mental ya dengan tenaga dalam ini gitu ya. Nah, ini tuh ada fotonya juga, berarti dengan partner latihan ya. Lalu berarti bagaimana berarti dengan musuh yang tanpa emosi juga di sini dijelaskan tuh. Berarti dengan benda mati, berarti dengan manusia juga, berarti menerima pukulan. Nah, jadi ketika ini bisa diaplikasikan untuk menerima pukulan atau menerima serangan, pukulan, tendangan gitu ya. Jadi ketika musuh menyerang, maka pukulan itu tidak akan terasa sakit gitu ya, kalau latihannya betul dan mencukupi tenaganya gitu ya. Kalaupun bahkan di sini jelaskan ya, ketika timbul emosi mungkin si musuh akan atau si pantar latihan kita akan terpental atau bahkan seperti tersetrum gitu ya, seperti tersetrum gitu. Di sini dijelaskan ya. Kalaupun kena juga orang yang apa namanya, bertahannya tidak akan terasa sakit ketika dipukul oleh partner latihannya gitu, kurang lebih begitu ya. Oke, ini juga dijelaskan tentang pengobatan di sini. Oke, sekian reviewnya buku tentang tenaga dalam dari aliran BS. Ini buku lama tapi kira-kira seperti itu ya, barangkali bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.